Biografi Kiai Haji Dimyati Rois. Kelahiran Kiai Haji Dimyati Rois atau yang lebih dikenal dengan panggilan Abah Dim lahir pada tanggal 5 Juni tahun 1945 di Tegal Gelagah Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Beliau merupakan putra kelima dari 10 bersaudara yaitu dari pasangan Kiai Haji Rois dan Nyai Jusminah. Saudara-saudara beliau diantaranya nih: Hanifah, Kiai Haji Tohari Rois, Kiai Haji Masduki Rois, H. Murai Rois, Kiai Haji Saidi Rois, Ni. Khotijah, Kiai Haji Syatori Rois, Ni. Mukoyah dan Ni. Daroroh. Kiai Haji Dimyati Rois. Latar belakang Kiai Haji Dimyati Rois adalah asli turunan petani dan santri baik dari pihak ayah maupun dari pihak Dimyati Rois adalah asli turunan petani dan santri baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Selain itu, kedua orang tuanya selalu mengajarkan dan melatih kepada putra-putrinya untuk senantiasa taat dalam beribadah. Keluarga. Pada tanggal 1 Januari tahun 1978, Kiai Haji Dimyati Rois melepas masa lajangnya dengan menikahi Haj. Toah, putri tunggal dari pasangan Kiai Haji Ibadullah dan Haj. Fatimah. Buah dari pernikahannya, beliau dikaruniai 10 putra-putri, yaitu H. Gus Fatlullah, H. Gus Alamuddin Ba, Haj. Ning Lailatul Arafah, H. Gus Komaruzaman, Haj. Ning Lamaatus Sobah, H. Gus Hilmi, H. Gus Toha Mubarok, H. Gus Husni Mubarok, H. Gus M. Iqbal dan Gus Abu Hafsin Al-Muktafa. Kiai Haji Dimyati Rois membekali putra-putrinya dengan nilai-nilai agama Islam, mengajari putra-putrinya untuk menuntut ilmu dan terus belajar, karena menurut beliau bahwa seseorang tidak akan menjadi pandai tanpa adanya suatu proses pembelajaran. Pendidikan. Kiai Haji Dimyati Rois sejak kecil memang sudah terlihat berbeda jika dibandingkan dengan para saudaranya yang lain. Beliau begitu pendiam, tetapi rajin, disiplin dan ulet. Dengan sikap rajinnya tersebut, beliau memulai pendidikannya dengan belajar di SR, Sekolah Rakyat. Di sekolah formal tersebut Kiai Haji Dimyati Rois menyelesaikannya dan mendapatkan sertifikat sebagai tanda kelulusan. Setelah selesai pendidikan formal, kemudian pada sekitar tahun 1956 beliau melanjutkan pendidikannya dengan belajar di Pondok Pesantren Apik, Kauman, Kaliwungu, Kendala yang diasuh oleh Kiai Haji Ahmad Ruhyat. Beliau mondok di Pondok Pesantren Apik selama kurang lebih 14-15 tahun. Setelah selesai di Pondok Pesantren Apik, kemudian beliau melanjutkan pendidikannya dengan berguru kepada Kiai Haji Mahrus Ali di Ponpes Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Akan tetapi itu hanya sebentar dan setelah itu kemudian beliau melanjutkan berguru pada Mbah Imam, pengasuh Pondok Pesantren Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Di sana beliau hanya belajar kurang lebih sekitar 5 tahun. Namun, setelah beberapa tahun berkelana menuntut ilmu di daerah Rembang, Tuban dan Kediri, pada akhirnya beliau kembali lagi ke Pondok Pesantren Apik, Kauman, Kaliwungu, Kendala. Tak berapa lama kemudian, beliau diangkat menjadi lurah pondok oleh pengasuh Pondok Pesantren Apik, yaitu Kiai Haji Humaidullah Irfan, kakak Kiai Haji Ibadullah Irfan. Ilmu-ilmu yang beliau pelajari selama beliau di pondok antara lain ilmu Nahwu, Shorof, Ushul Fiqh, kitabnya Imam Al-Ghazali dan masih banyak lagi kitab-kitab yang lainnya. Kecerdasan Kiai Haji Dimyati Rois telah nampak di waktu masih belajar di pondok yang beliau singgahi. Selama beliau di pondok tidak ada waktu yang terlewati dengan sia-sia, melainkan digunakan untuk belajar, maka tidak aneh jika Kiai Haji
Dimyati Rois memiliki wawasan yang luas tentang keislaman. Peranan di Nahdlatul Ulama. Pada waktu Muktamar Nahdlatul Ulama di Jombang, Kiai Haji Dimyati Rois terpilih menjadi salah satu ulama yang tergabung dalam tim Ahlul Hal wal Aqdi (AHWA) yang berjumlah 9 ulama khos se-Indonesia. Dalam Ormas Nahdlatul Ulama, kiprah beliau tidak diragukan lagi. Beliau pernah menduduki kepengurusan dari mulai tingkat PCNU Kendala, PWNU Jawa Tengah, hingga PBNU. Beliau pernah menjadi pengurus Tanfiziyah, Syuriah hingga Mustasyar PBNU. Di samping sebagai ulama yang alim, beliau juga dikenal sebagai mubalik yang ulung. Maka tidaklah mengherankan jika beliau banyak dikenal di kalangan santri dan kaum Nahdiyin. Selain itu, dalam dunia politik, beliau juga pernah menjadi pengurus DPW PPP Jawa Tengah, DPP PKB dan DPP PKD. Pada masa Orde Baru, beliau pernah menjadi anggota MPR RI melalui jalur utusan golongan yang diajukan PPP, Partai Persatuan Pembangunan. Setelah Orde Baru tumbang dan muncullah era reformasi, para politisi dan pengurus PBNU bergerak membentuk partai baru sebagai usulan kaum Nahdiyin yang ingin aspirasinya tertampung. Beliau masuk dalam jajaran pengurus PBNU yang ikut mendeklarasikan lahirnya PKB. Beliau bersama Kiai Haji Kholil Bisri, Kiai Haji Mustafa Bisri, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Kiai Haji Munasir Ali, Kiai Haji Mucid Muzadi, Kiai Haji Ma'ruf Amin, Kiai Haji Ilyas Ruhiyat dan ulama lainnya menjadi deklarator PKB. Setelah Gus Dur dilengsarkan dalam sidang istimewa, MPR RI, dan memasuki pemilu kedua di era reformasi, mulai muncullah riak-riak dalam dunia perpolitikan Indonesia termasuk menimpa PKB. Dalam tubuh PKB terpecah belah menjadi beberapa partai, diantaranya PNU, PKNU dan Partai Kejayaan Demokrasi PKD. Dalam kubu Pondok Pesantren Langitan, Pondok Pesantren Lirboyo dan Pondok Pesantren Tegalrejo melahirkan PKNU. Sedangkan kubu Matori Abdul Jalil melahirkan PKD dan ketua Dewan Syuranya dipegang oleh beliau. Namun, PKD tidak masuk dalam parpol yang lolos verifikasi KPU sehingga dengan sendirinya bubar. Setelah vakum dalam dunia politik beberapa tahun, beliau kembali didapuk oleh Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, untuk menjadi pengurus Dewan Syuro DPP PKB. Di kemudian hari, Ketua Dewan Syuro DPP PKB kosong sepeninggal Kiai Haji Aziz Mansur. Tidak butuh waktu lama, Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum DPP PKB memohon agar beliau berkenan menjadi Ketua Dewan Syuro DPP PKB menggantikan Kiai Haji Aziz Mansur. Dengan berat hati, beliau pun menyanggupinya demi kebesaran PKB. Keteladanan. Sebagai seorang ulama Kiai Haji Dimyati Rois memiliki kepribadian yang sangat baik dan penuh kesederhanaan, baik dengan para pengikut santrinya maupun dengan masyarakat yang lain. Kesederhanaan beliau ditunjukkan dengan berpakaian yang sederhana, dan beliau juga tidak akan makan apabila tidak benar-benar lapar. Selain itu beliau juga suka bergaul dengan siapapun, baik dengan pedagang, pejabat, orang kaya, orang miskin, buruh bahkan anak-anak. Beliau terkenal sebagai seorang yang sabar, pemurah dan ramah. Di samping itu beliau tidak mengajarkan sesuatu yang tidak beliau kerjakan. Dengan kata lain segala sesuatu yang beliau ajarkan atau berikan pada muridnya sudah atau sedang ia kerjakan sendiri. Hal ini merupakan salah satu faktor yang membuat para santri maupun jamaahnya simpatik terhadap kepribadian beliau, sehingga petuah dan ajaran-ajarannya dapat diterima dan sangat diperhatikan para jamaah pada umumnya dan oleh para santri pada khususnya. Salah satu kelebihan yang tidak banyak dimiliki kiai lain adalah kemampuannya dalam kewirausahaan. Tak hanya mengajar mengaji, beliau memiliki berbagai usaha yang menghasilkan uang sekaligus melatih para santrinya untuk bisa berwirausaha, terutama dalam bidang pertanian dan perikanan. Beliau juga dikenal sebagai kiai yang banyak memiliki ilmu hikmah atau ilmu kesaktian. Hal ini menambah kewibawaannya di kalangan masyarakat umum.
Semoga beliau mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan husnul khotimah. Amin. Al-Fatihah.